Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam seri manajemen keuangan e-learning Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan kita yang kedua, perihal pasar keuangan. Topik yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini akan berkaitan dengan video yang sebelumnya, perihal tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Di bagian apa? Mari kita lihat bagan di dalam video yang sebelumnya. Nah, ini dia bagannya. Jadi, di dalam pembahasan dalam video ini, kita akan membahas masih berkaitan dengan alur kegiatan manajer keuangan. Yakni, kita akan membahas perihal pasar keuangan. Pasar keuangan di dalam pembahasan video kita sebelumnya merupakan salah satu cara bagi seorang manajer keuangan memperoleh sumber pendanaan. Jadi, mengetahui bagaimana karakteristik dari pasar keuangan akan menjadi hal yang sangat penting bagi seorang manajer keuangan mendapatkan sumber dananya. Lalu, apa itu definisi pasar keuangan? Pasar keuangan adalah suatu tempat yang dapat berbentuk konkret maupun abstrak yang mempertemukan pihak berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pihak yang berkelebihan dana disebut dengan kreditur dan pihak yang memerlukan dana disebut dengan debitur. Konkret dalam hal ini, berarti pasar tersebut dapat dilihat memiliki bentuk secara fisik. Transaksi-transaksi yang umumnya terjadi di dalam pasar tradisional merupakan salah satu contoh pasar keuangan secara konkret. Kemudian, abstrak berarti di dalam pasar keuangan juga dimungkinkan terjadi transaksi secara virtual. Transaksi-transaksi yang terjadi di dalam pasar modal dengan menggunakan aplikasi trading itu merupakan salah satu contoh pasar keuangan dalam bentuk abstrak. Pembahasan selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana arus dana di dalam pasar keuangan. Memahami topik pembahasan ini sangat penting bagi seorang manajer keuangan untuk dapat memilih pasar keuangan yang tepat, untuk memilih lembaga keuangan yang tepat untuk memperoleh pendanaan. Bagaimana alur yang dapat dipilih oleh seorang manajer keuangan untuk memperoleh dana? Mari kita perhatikan alur sebagai berikut. Debitur atau orang yang membutuhkan dana, debitur ini bisa perorangan, pribadi, ataupun mewakili perusahaan ya. Jadi bukan cuma perorangan secara individu, tapi juga perusahaan. Karena mungkin saja perusahaan sedang mencari pendanaan, kebutuhan pendanaan. Nah, seorang debitur atau orang yang membutuhkan dana atau institusi yang membutuhkan dana dapat mencari sumber dananya melalui yang pertama adalah melalui lembaga keuangan. Apa saja sih lembaga keuangan itu? Itu adalah bank. Kemudian ada perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Bagaimana seorang debitur memperoleh dana dari lembaga keuangan? Debitur bisa memperoleh dana dari lembaga keuangan contohnya melalui bank dengan melakukan pinjaman. Selain mendapatkan sumber dana melalui lembaga keuangan, debitur juga dapat memperoleh sumber dana melalui pasar keuangan. Di mana dalam pasar keuangan tersebut ada beberapa jenis pasar keuangan, diantaranya adalah pasar uang, kemudian ada pasar modal atau juga dikenal dengan pasar saham. Kemudian ada juga yang tergolong dalam pasar keuangan adalah pasar falas. Debitur untuk mendapatkan sumber dana melalui pasar keuangan, dalam hal ini sebagai contoh di dalam pasar modal, akan mengeluarkan lembar saham, yakni bukti kepemilikan modal yang akan dijual kepada publik atau yang disebut dengan kreditur.
Kreditur yang tertarik atas saham yang diperjualbelikan oleh debitur selanjutnya melalui pasar modal akan membeli saham-saham yang dikeluarkan oleh debitur, sehingga uang hasil penjualan atas lembar saham tersebut akan menjadi sumber dana bagi perusahaan, bagi debitur. Selain dengan cara menanamkan investasinya, kelebihan dananya melalui pasar keuangan, seorang kreditur juga dapat menanamkan kelebihan dananya atau berinvestasi di lembaga keuangan, seperti menanamkan dalam bentuk deposito, penempatan aset, sehingga nanti lembaga keuangan tersebut akan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada para debitur. Selain sebagai lembaga perantara antara kreditur dengan debitur, bank juga dapat melakukan fungsi investasi di dalam pasar keuangan. Bank dapat melakukan transaksi di dalam pasar uang, pasar modal, maupun pasar falas. Kemudian sekarang, di mana posisinya seorang manajer keuangan di dalam alur pasar keuangan ini? Posisinya seorang manajer keuangan, dia dapat menjadi seorang debitur, berarti si manajer keuangan tersebut sedang mencari kebutuhan dana melalui pasar uang atau lembaga keuangan. Kemudian, dia juga bisa menjadi posisi seorang kreditur. Ya, ingat pembahasan kita yang lalu bahwa permasalahan keuangan adalah perihal dapat dari mana kebutuhan dananya, kemudian akan digunakan untuk apa. Nah, perihal akan digunakan untuk apa, salah satunya adalah bisa juga untuk keperluan investasi. Manajer keuangan maksudnya itu bisa menjadi seorang kreditur. Dia akan menginvestasikan uangnya di instrumen keuangan yang tepat. Oleh karena itu, bagi seorang manajer keuangan memahami semua alur proses dalam pasar keuangan menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita sebagai seorang manajer keuangan, ya, kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Ingat prinsip-prinsip yang lalu yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa kita harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Sebagai contoh, prinsip perihal bahwa seseorang tidak akan mungkin untuk mengambil resiko yang lebih tinggi jika tidak dijanjikan dengan keuntungan yang juga tinggi. High risk, high return. Ya, ingat prinsipnya itu. Kita ambil contoh, apa tuh maksudnya prinsip tersebut kalau dikaitkan dengan alur ini? Sebagai contoh, misalnya seorang manajer keuangan berperan sebagai debitur. Dia akan mencari dana untuk perusahaannya dengan cara mengeluarkan saham yang akan ditujukan kepada para kreditur. Perhatikan bahwa dalam alur tersebut, seorang kreditur dapat memilih untuk menginvestasikan dananya. Dia bisa saja memilih untuk menginvestasikan dananya di pasar keuangan atau di lembaga keuangan seperti bank, dan tidak memilih untuk membeli saham kita. Dia diberikan alternatif untuk memilih investasi mana yang dianggap menguntungkan bagi kreditur. Nah, berarti dalam hal ini kita harus mempertimbangkan berapa return, berapa imbalan yang coba kita berikan kepada para kreditur apabila dia mau membeli saham kita. Karena jelas bahwa ketika seseorang berinvestasi di bank dalam bentuk deposito misalnya, itu akan cenderung lebih aman, tidak terlalu beresiko. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan uang di bank, itu sudah memiliki jaminan simpanan dari lembaga penjamin simpanan, ya. Sedangkan kalau berinvestasi di pasar modal saham, itu akan berfluktuatif, akan naik turun, bisa jadi naik terus atau malah turun terus, yang akhirnya akan mengakibatkan mengalami kerugian. Berarti kita sebagai seorang manajer keuangan, kita harus mempertimbangkan, ya. Saya sebutkan lagi, kita harus mempertimbangkan berapa return, berapa iming-iming lah ibaratnya yang bisa kita janjikan kepada para kreditur apabila dia mau membeli saham kita. Itu ya. Baik, pembahasan kita di dalam pasar keuangan ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Ini adalah bagian yang pertama. Saya menginginkan kita memahami dulu mengenai alur dari pasar keuangan, dipahami dengan lebih baik.
Kemudian baru nanti di bagian yang berikutnya kita akan tahu secara lebih detail apa itu pasar modal atau pasar saham, kemudian pasar falas atau pasar valuta asing, bagaimana karakteristiknya dan apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing pasar keuangan tersebut ya. Jadi yang terpenting di bagian video ini kalian coba untuk memahami dulu alurnya dan kenapa kita sebagai calon manajer keuangan di ilmu manajemen keuangan perlu memahami alur tersebut ya. Ini dulu yang bisa kita pelajarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.